Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mengatakan yang benar itu benar. Ya, Al-Baqarah itu ayat 44. Yang artinya, adakah patut kamu menyuruh manusia berbuat kebaikan dan kamu lupakan dirimu sendiri sedang kamu membaca kitab? Tidakkah kamu memikirkan? Ayat 45. Minta tolonglah kamu kepada Allah, kepada Tuhan, dengan kesabaran dan mengerjakan sholat. Dan sesungguhnya sholat itu amat berat. Ini Tuhan mengatakan sungguh. Sesungguhnya sholat itu amat berat. Kecuali bagi orang-orang yang tunduk kepada Allah. Akan saya jelaskan ini, apa maksud sholat yang berat. Apa maksudnya sholat itu amat berat? Kecuali bagi orang-orang yang tunduk. Jadi tunduk itu maksudnya tunduk kepada Allah. Salat mana yang berat? Ya, kalau dari awal saya katakan seperti ini. Kalau Anda tidak membiasakan diri untuk sholat, Anda akan sangat berat untuk melakukan sholat. Kalau Anda tidak mengerti apa kegunaan sholat yang sebenarnya, maka Anda sangat berat untuk melakukan sholat itu. Amat berat kata Tuhan. Karena apa berat? Karena kita tidak tahu kegunaan sholat. Tidak tahu betul. Kalaupun tahu, kalaupun ngerti, diabaikan. Jadi yang gampang itu apa? Menyuruh. Suruh anak sholat, suruh orang sholat. Yang gampang itu. Tetapi Anda tidak memikirkan diri Anda sendiri. Anda menyuruh orang hanya sekedar menyuruh. Tidak dengan penyuruhnya. Jadi menyuruh orang itu dengan penyuruhnya. Disuruh anak sholat dengan penyuruhnya. Jangan dengan mulut kotormu. Apa saya bilang dengan mulut kotor? Anda menyuruh Anda sendiri tidak sholat. Anda menyuruh anak untuk sholat, tapi Anda sendiri tidak tahu bagaimana cara sholat yang diminta Tuhan. Yang sesungguhnya. Sholat itu kan ada tingkatan. Ada tingkatan sholat. Orang syariat atau anak kecil sholatnya tingkatannya bagaimana? Cuman ikut-ikutan. Boleh untuk supaya dia itu terbiasa melakukan sholat. Kalau sudah agak mulai dewasa, diajarkan membaca Al-Fatihah, diajarkan berwudu, diajarkan semuanya. Dia mulai bisa. Setelah dia bisa berpikir, dia sendiri yang harus mempelajari. Dia sendiri yang harus mempergunakan otaknya. Jangan sampai kepala ini kita bawa ke sana ke sini hanya untuk beban aja di diri kita. Pergunakan otak ini untuk agama, jangan hanya untuk dunia-dunia, jangan hanya untuk politik-politik, jangan hanya untuk cari uang semata. Pergunakan juga otak kita untuk akhirat. Nah, sebab hari kemudian itu pasti ada. Hari pembalasan itu pasti ada. Jangan sampai kita dibalas dengan yang menyakitkan. Ini dunia ini alam ghayatul alam. Alam yang penghabisan. Akhir alam ini bagi kita. Kenapa saya bilang akhir? Karena habis di sini kita harus masuk surga. Kalau tidak sanggup kita mencari jalan ke surga itu dari sekarang, udah pasti nanti kita sampai di hari pembalasan, dibalas dengan yang jahat-jahat. Mati aja sakitnya luar biasa, di dalam alam kubur itu siksaannya luar biasa, apalagi padang mahsyar yang matahari rasa sejengkal dari kepala. Lamanya di situ 40 tahun.
Habis di padang mahsyar, mencelum masuk neraka. Panas lagi. Siksaan lagi. Pikirkan, kalau akhirat itu ada. Kata-kata di dalam Al-Quran ini pasti janji Tuhan. Tuhan tidak ingkar janji. Tuhan tidak ingkar janji. Makanya Tuhan, saya bilang tidak ingkar janji, makanya di dalam Al-Quran ini bahasanya sangat politis. Bahasanya perlu penterjemahan. Bahasanya perlu kita belajar. Yang dimaksud dengan ini apa? Yang dimaksud dengan ini apa? Seperti a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kan kalau kita baca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berselindung kepada Allah jauh dari godaan setan yang terkutuk. Apakah seperti itu Tuhan berkata dalam Al-Quran? Makanya kata a'udzubillah tidak ada yang jelas yang terang dalam Al-Quran. Yang adanya saya sudah lupa di dalam itu. Fa'istabillahi minasyaitonir rajim. Jikalau Anda akan membaca Quran, maka berlindunglah kepada Allah. Itu ada itu. Fa'istabillahi minasyaitonir rajim. Tapi saya lupa ayatnya. Saya lupa suratnya. Terletaknya di mana. Tapi saya sudah pernah membaca itu berkali-kali. Tapi saya sudah lupa karena sudah tua juga ya. Jadi a'udzubillah itu bacaan bagi kita. A'udzubillah. Aku berlindung dengan Allah. Jadi kalau Tuhan mengatakan fa'istabillahi minasyaitonir rajim. Jikalau engkau akan membaca Al-Quran, maka berlindunglah engkau kepada Allah. Jadi kalau kita tidak berlindung kepada Allah, kita tidak bisa berlindung kepada Allah, kita tidak tahu jalan untuk berlindung, sementara kita membaca Al-Quran, makanya pengertian Al-Quran itu melenceng ke sana dan kemari, sehingga tidak sampai kepada maksud yang sebenar-benarnya. Nah, jadi saya di sini akan menjelaskan maksud yang sebenar-benarnya. Saya akan mengatakan yang benar itu benar. Jadi kalau orang-orang sekarang yang dianggap sudah menjadi alim ulama atau yang sudah dianggap sebagai ustadz atau kiai dan segala macam, yang bisa menyampaikan ceramah kepada orang. Sementara dia tidak tahu, dia masih melupakan dirinya. Dia masih sudah membaca kitab tapi tidak tahu maksud dari kitab tersebut. Nah, di sini saya jelaskan seperti yang saya bacakan tadi. Adakah patut kamu menyuruh manusia berbuat kebaikan dan kamu melupakan diri kamu sendiri? Sedangkan kamu membaca kitab. Tidakkah kamu memikirkan? Seperti itu bacaan dalam surat Al-Baqarah ayat 44. Menyuruhkan orang tapi dia tidak tahu dengan dirinya. Nah, jadi yang benar secara hakikat kita menyampaikan milik Tuhan yang ada pada diri kita kepada pemiliknya. Yang memiliki diri kita siapa? Diri kita punya siapa? Punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memiliki diri kita. Kita serahkan kepada Dia. Bagaimana cara penyerahan? Membutuhkan pengetahuan, membutuhkan ilmu tentang hakikat. Nah, jadi bukan hanya untuk mengasihkan sama orang, memberitahu sama orang, bukan hanya menyuruh orang-orang sholat. Sementara kita sendiri tidak tahu, sementara kita sendiri tidak sholat. Nah, ini yang saya katakan. Kita ajarkan orang, kita anjurkan orang, kita suruh orang untuk melakukan sesuatu itu, tetapi kita juga harus tahu dengan diri kita. Kita suruh orang sholat, kita juga bisa sholat. Kita juga melakukan sholat. Ya, nah, kita suruh orang berbuat kebaikan, kita juga harus melakukan kebaikan. Ini salah satu contohnya. Saya bikin video ini, saya kirim ke YouTube. Kegunaannya apa? Ini salah satu kebaikan untuk sesama manusia. Hablum minan nas. Hubungan antara manusia sesama manusia. Karena Nabi sudah tidak ada lagi. Nabi Muhammad sudah meninggal sekian ratus tahun yang lalu. Tapi
yang tinggal sampai sekarang yang untuk mengasih tahu kita kan ada. Sebab pedoman kita Al-Quran, Al-Quran yang menjadi pedoman utuh murni sampai akhir zaman. Jadi yang memahami isi Al-Quran yang sesungguhnya sampai saat ini masih ada. Yang ahli di bagian hakikat, insya Allah salah satunya Irizal Bakar Pariaman, Sumatera Barat. Saya siap membantu saudara. Kalau saudara orangnya yang bersungguh-sungguh. Bagaimana ini maksudnya? Nanti saya bisa mengajarkan, bisa ngasih tahu saudara. Jadi Anda akan selalu bisa mendengarkan video saya setiap hari. Semoga saya bisa mengupload video saya setiap hari. Jadi dengan bertambahnya pengetahuan saudara, nanti saudara hanya satu lompat lagi. Yang tidak bisa saya jelaskan di sini, yang satu lompat lagi itu bagaimana caranya mengamalkan ilmu-ilmu hakikat ini untuk bisa mencapai makrifat, itu yang tidak bisa saya sampaikan di YouTube ini. Udah saya kasih bocoran ya. Yang tidak bisa saya sampaikan di YouTube ini cara pengamalan untuk masuk ke yang suci, untuk masuk ke subhanallah. Maaf, tidak bisa. Kalau saya beri contoh kenapa tidak bisa? Sampaikan aja lah, saya mendengar aja dari sini, kata saudara di mana-mana. Kenapa saya katakan nggak bisa? Saya kasih contoh, ini hanya contoh ya. Andaikan saya tahu siapa otak dari pembunuh kilometer 50, andaikan saya melihat, andaikan saya tahu siapa sesungguhnya otak dari pembunuhan, siapa pelaku pembunuhan, apakah Anda sanggup untuk menangkap? Tidak akan tertangkap bagi Anda. Makanya begini, kalau saya kasih tahu juga di sini bagaimana cara mengamalkan ilmu pengetahuan hakikat ini, cara mengamalkan untuk bisa mencapai makrifat, saya pastikan Anda tidak akan bisa menangkap. Sedangkan berhadap-hadapan kita duduk, melihat Anda sobek-sobeknya mulut saya untuk menjelaskan ilmu pengetahuan hakikat ini kepada Anda, sampai di rumah nanti Anda sudah lupa. Sampai di rumah nanti Anda sudah tidak ingat lagi. Nah, apalagi hanya melalui mendengar di YouTube, mendengar di HP. Nah, tapi kalau yang lain saya bisa menjelaskan, yang lain saya bisa semuanya menjelaskan. Akan saya jelaskan. Tinggal saudara yang menentukan. Silahkan keluarkan pertanyaan saudara, komentar saudara, atau ketidaksukaan saudara. Saya yakin kalau yang benar itu banyak nanti yang menghalangi. Saya yakin itu banyak nanti yang akan menyalahkan. Silahkan aja saudara menyalahkan saya di komentar. Silahkan saja saudara itu menghina saya segala macam di kolom komentar. Silahkan kalau saudara mau memberikan komentar yang negatif, saya terima. Di dalam diri manusia itu bukan suci semuanya secara syariatnya. Bukan suci semuanya. Di mulut ada tai. Minimal. Kalau bahasa Padang, ciri gigi. Di telinga ada tahi, di rambut, di kepala ada tahi, dalam perut juga ada tahi. Jadi bukan bersih aja di dalam diri manusia itu semuanya. Di mana letak kebersihan? Di hati kita. Hati kita bersihkan. Kalau kita sanggup membersihkan hati, kalau kita sanggup mengeluarkan cahaya nur Allah di hati kita, maka kita akan bisa mendengarkan kata Allah. Maka kita akan bisa mendengarkan kata hati. Maksud saya itu. Tapi kasih cahaya dulu. Kasih bersinar dulu hati kita. Sucikan dulu hati kita. Baru kita bisa mendengarkan kata hati. Jadi yang suci itu hati. Hati mana yang suci? Hati nurani.
Yang suci itu hati nurani. Sebab semua manusia ini tidak akan hidup tanpa darah. Hati itu apa? Berdarah atau tidak? Kumpulan darah atau tidak? Sedangkan empedu aja yang raja darah itu menempel di hati. Nah, jadi darah itu siapa? Kan setan diciptakan dari darah. Kita membutuhkan darah. Iya, butuh sekali. Lemah saja darah kita sudah terbaring di rumah sakit kita. Maka darah kita harus normal. Nah, apakah darah kita itu termasuk suci? Kalau di diri kita, kita ingin mencari menuju kesucian, semua yang ada di diri kita, kita bawa kepada yang suci. Tetapi yang jenisnya setan tadi akan tertinggal di saat kita maju mencapai subhanallah. Bagaimana cara tertinggalnya? Bagaimana caranya kita pergi menuju ke tempat yang suci itu dengan membawa darah juga, daging juga? Temuin saya atau cari seseorang yang ahli ilmu agama di bagian hakikat. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan abaikan diri sendiri. Jangan abaikan diri sendiri. Sementara kita sudah berkoar-koar di sana di sini untuk menyampaikan agama Islam. Kita sudah berkoar-koar di sana di sini seolah-olah kita orang nomor satu. Seolah-olah kita ini hamba Allah murni. Tapi Anda tidak tahu dengan diri Anda. Tapi Anda tidak bisa menyerahkan diri. Salat aja belum kusuk. Allahu alam. Nah, jadi kepada saudara-saudara saya semuanya, saya anjurkan, saya hanya menganjurkan, saya hanya mengingatkan. Sebab saya ini bukan nabi. Saya bukan nabi. Bukan wajib bagi saya untuk menyampaikan kepada saudara. Bukan wajib. Ini hanya hablum minannas, hubungan secara sesama manusia. Hanya karena kebaikan. Saya memberitahu saudara, apa saya sudah memberikan kebaikan? Apakah kebaikan saudara juga ada? Saya buktikan nanti di subscribe saudara. Apakah saudara mengikuti selalu video saya? Kira-kira begitu. Saya akan mengupload beberapa video, akan banyak video yang akan saya bikin, akan banyak. Nah, jadi kalau saudara ingin mengetahui bagaimana apa selanjutnya, silahkan kasih saya subscribe. Sekali lagi. Seperti itu. Memang sebenarnya saat di zaman sekarang ini, manusia sekarang ini, apalagi yang gen yang terakhir ini, gen Z ya, itu dibilang nanti kamu masuk neraka, nanti kamu disiksa Tuhan di akhirat. Dia nggak percaya itu. Gen Z itu banyak yang nggak percaya. Banyak yang nggak percaya. Bapak ini percaya ke hal-hal yang gituan sih? Jawaban anak-anak sekarang kan seperti itu. Karena kurangnya pendidikan agama. Karena kurangnya kemasukan pendidikan agama dari kecil. Kecuali kita yang Gen X, kita dari kecil sudah dimasukkan ilmu agama oleh orang tua kita. Ya sebagian besarnya ya, bukan semua juga. Nah, jadi begitulah kira-kira penjelasan saya. Penjelasan saya ini sebenarnya untuk mengajak saudara mendengarkan ilmu hakikat yang saya ajarkan supaya terketuk pintu saudara. Supaya terbuka hati untuk mempelajari hakikatnya ilmu agama Islam. Dengan catatan tidak meninggalkan syariat, tidak meninggalkan sholat, tidak meninggalkan rukun Islam yang 5. Rukun Islam yang 5 itu ada membaca 2 kalimat syahadat, ada sholat 5 waktu, ada kan 5 itu rukun Islam. Kita harus percaya ke 5-5-nya. Dan bukan hanya dipercayai, yang wajib dipercayai itu rukun iman yang 6. Yang 5 ini wajib kita amalkan. Kalau rukun Islam wajib kita amalkan. Kalau rukun iman
wajib kita percayai perbedaan rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman kita wajib percaya, rukun Islam wajib kita amalkan. Kalau kita belum beriman, kita belum jadi orang yang beriman, tidak akan bisa menjadi orang Islam. Sebab tingkatannya iman, Islam, tauhid, makrifat. Yang belum sampai kepada makrifat, belum suci. Apakah kita semua bisa mencapai makrifat itu? Saya pastikan bisa kalau saudara bersungguh-sungguh. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Bukan pelit. Tuhan itu kaya. Dia pengasih dan penyayang. Dia punya surga dan neraka. Anda mau masuk mana? Anda mau masuk surga? Pelajari ilmu hakikat, sucikan diri, beramallah mencapai makrifat Allah. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas, kalau saudara juga bermurah hati, silahkan subscribe.